Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan mengaji kitab Tanqihul Qaul. Masuk di dalam bab fadilah wudu. Qala al-musannifu wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kita meneruskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru, adapun orang yang tidur, at-tahiru yang suci, kas-shaimil qaim, seperti orang yang berpuasa, al-qaim yang lagi salat malam ia. Kata Nabi SAW, orang yang tidur, yang suci, yang bersuci, yang wudu, maksudnya kas-shaimi seperti orang yang berpuasa, al-qaim yang salat malam. Luar biasa. Al-musalli fil lail, seperti orang sholat fil lail, di malam hari. Maksudnya adalah fi wusulil ajri, di dalam tercapainya pahala, sama-sama mendapatkan pahala. Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci dahulu seperti orang yang berpuasa dan dia juga sholat di malam hari. Nah, maksudnya apa? Fi usulil ajri, di dalam mendapatkan pahala. Wa in ikhtalafa al-miqdaru, jikapun atau sekalipun ikhtalafa berbeda al-miqdaru kadar. Sekalipun berbeda kadar pahala, maksudnya orang yang tidur dalam keadaan suci sama dengan orang yang berpuasa dalam keadaan sholat malam. Artinya sama-sama mendapatkan pahala walaupun beda kadar. Tapi yang penting sama-sama mendapatkan pahala. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadis Al-Hakim At-Tirmizi, Imam Hakim Imam At-Tirmizi, an Umar bin Al-Haris, dari Umar bin Haris, wa isnaduhu, dan adapun isnadnya hadis dhaifun, itu dhaif. Lagi-lagi boleh kita amalkan buat fadilah amal, keutamaan beramal. Apalagi sering jaga wudu, itu bukan hanya hadis ini saja, namun hadis-hadis yang lain yang sahih banyak menerangkan keutamaan tentang berwudu, menjaga wudu. Kada fi Sirajim Munir, ini di dalam kitab Sirajim Munir, fi Sirajim Munir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi SAW, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, ala tuhrin, atas suci. Maksudnya adalah barang siapa yang berwudu ala tuhrin, atas suci, maksudnya adalah jaddada, yang memperbarui wudu'ahu, pada wudunya orang, wa huwa ala tuhril wudu, dan adapun orang itu ala tuhril wudu, atas kesucian wudu. Maksudnya adalah, kata Nabi SAW, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu ala tuhrin, atas suci, maksudnya orang yang sudah punya wudu dan dia memperbarui wudunya. Nah, dan dia dalam keadaan masih suci, belum batal. Maksudnya begitu. Alladzi, rupanya wudu, sholat, yang sholat ianya orang, bihi, dengan wudu, fardon, pada sholat fardu, au naflan, pada sholat sunnah. Jadi orang ini atas suci dalam wudunya, belum batal wudunya, yang dia tersebut telah menggunakan dengan wudu tersebut sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi barang siapa yang berwudu atas suci, maksudnya dia masih punya wudu dan wudu tersebut sudah dipakai sholat fardu dan sholat sunnah, tapi dia belum batal, lantas dia memperbarui wudunya. Apa jawab syarat di sini? Fa in lam yusolli, apabila dia tidak sholat, bil wudu'i, dengan wudu, al awwali, yang awal, sholatan, pada sholat, fala yustahabbu, maka tidak disunahkan, tajdidul wudu, memperbarui wudu. Nah, kalau seandainya orang wudu, dia sudah melakukan sholat fardu dan sholat sunnah, maka disunahkan untuk memperbarui wudu. Nah, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah berwudu dan belum melakukan sholat apapun, sholat sunnah maupun sholat fardu dengan wudu yang awal, maka tidak disunahkan untuk memperbarui wudu. Jadi
Wudu diperbarui itu wudu yang telah dipakai untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Namun ketika wudu belum dipakai sama sekali, maka tidak disunahkan untuk memperbarui wudunya. Nah, apa jawab syarat di sini? Kutiba lahu, dicatat lahu baginya orang, ya, bil bina'i lil maf'ul, maksudnya dicatat apa? Isyru hasanatin atau asyru hasanatin, 10 kebaikan. Jadi orang yang memperbarui wudu itu akan dicatat 10 kebaikan. Ai bil wudu'i maksudnya adalah dengan wudu. Al mujaddadi yang diperbarui apa wudu? Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah an Ibni Umar dari Abdullah bin Umar. Waqala Tirmidzi, dan berkata siapa Imam At-Tirmidzi, isnaduhu, adapun ini isnad dhaifun, itu dhaif. Jadi hadis ini isnadnya dhaif. Lagi-lagi boleh buat fadilah amal. Qauluhu, adapun perkataannya Nabi SAW, kutiba lahu isyru hasanatin, dicatat baginya 10 kebaikan. Qala ba'duhum, maksudnya adalah qala, berkata, ba'duhum, sebagian mereka, maksudnya sebagian ulama, yushbihu, menyerupai, ayyakunal murad, menyerupai ayyakunal murad, pada demikian itu maksud, kutib kataballahu, mencatat, menulis siapa Allah, bihi, dengan udu, isyru uduatin, akan 10 udu. Jadi sebagian ulama berkata maksudnya dicatat 10 kebaikan adalah seolah-olah dia wudunya 10 kali. Maka wudu sekali aja udah besar pahalanya. Ini sebagian ulama mengatakan menyerupai wudu kayak wudu 10 kali. Nah. Fa'inna aqallama, karena sesungguhnya sedikit-sedikitnya ma, wa'ada bihi, yang berjanji bihi dengan ma, Allah, siapa Allah, minal ad'afi, dari lipatan-lipatan al-hasanah, yang lipatan-lipatan kebaikan, bi asyrati amsalihha, dengan 10 semisalnya kebaikan. Jadi karena sesungguhnya sedikit-sedikitnya perkara yang telah Allah berjanji pada setiap perkara tersebut, dari lipatan atau gandaan kebaikan, paling sedikit adalah dengan 10 kebaikan. Nah, wa qad wa'adallahu bil wahid, dan sungguh telah berjanji siapa Allah bil wahid, dengan satu perkara, dengan satu perkara kebaikan yang lain. Kadang-kadang Allah berjanji sab'a mi'atin, pada 700 kali lipat kebaikan, dilipat gandakan kebaikan tersebut. Wa wa'ada, dan berjanji ianya Allah, sawaban, pada pahala, bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Kadang-kadang Allah menjanjikan juga kepada hambanya dengan lipatannya pahala tanpa hisab. Wa qad yukhadu min qaulihi, dan kadang-kadang diambil min qaulihi, dari perkataannya hadis, perkataannya Nabi SAW, tawaddoa, itu berudu, berudu saja. Annal ghusla la tajdida fihi, sungguh mandi, la tajdida, tidak ada perbaharui itu maujud, fihi, di dalam mandi, katayamumi, seperti tayamum, wahwal asoh, wahwa, adapun itu adalah al asoh, perkataan yang asoh. Jadi perbarui berlaku pada wudu saja, sedangkan pada mandi dan tayamum tidak ada kata perbaharuan di sini. Mandi ya mandi. Kalau wudu ada memperbaharui wudu dan sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi SAW, la sholata sahihatun, tidak ada salat sahihatun, itu sah. Nah, liman, bagi orang, la udu alahu, bagi orang yang tidak udu lahu, baginya orang. Wala udu'a kamilan, maksudnya tidak ada udu itu maujud, kamilan, yang sempurna. Jadi di sini maksud kata Nabi SAW, la sholata, maksudnya tidak ada sholat sahihah, itu sah. Tidak ada sholat yang sah kepada orang yang tidak ada udu baginya.
Wala udua kamilan, yang tidak ada udu secara sempurna. Yang tidak udu itu maujud, kamilan apa sempurna. Jadi orang nggak sholat nggak udu ya nggak akan sah sholatnya. Maksudnya liman la wudu alahu, kepada orang yang tidak ada udu lahu baginya orang. Wala wudu akamilan, dan maksudnya bukan menafikan tapi bukan menghilangkan keseluruhan tapi menafikan kesempurnaan. Tidak ada wudu yang sempurna. Nah, di sini dapat dimengerti la sholata sahihah, tidak ada sholat yang sah. Tidak ada sholat yang sah liman la wudu alahu, terhadap orang yang tidak udu baginya. Jadi kita udu, mau sholat, ya sah sholat kita insya Allah kalau udunya sempurna. Namun kita sholat tidak berudu, maka tidak ada sholat yang diterima, dan tidak ada udu baginya orang. Tidak ada udu, maka sholatnya tidak sah. Wala udu'a kamilan, tidak ada udu itu maujud kamilan, hal dalam keadaan sempurna, liman lam yudkurismallahi alaihi, kepada orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya udu. Jadi tidak ada udu yang sempurna, maksudnya bukan menafikan keseluruhan, namun menafikan secara ketiadaan sempurna bagi orang yang berwudu tidak menyebut nama Allah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim, meriwayatkan pada hadis ini oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah meriwayatkan an Sa'id bin Zaid, dari jalur Sa'id bin Zaid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu syatrul iman. Berkata ianya Nabi SAW, al-wudu syatrul iman, adapun wudu adalah syatrul iman, setengah keimanan. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan pada hadis oleh Ibnu Abi Syaibah, an Hisan bin Atiyah, dari Hisan bin Atiyah, dari Hisan bin Atiyah, wa fi riwayatin li ghairihi, dan di dalam riwayat selainnya Hisan bin Atiyah, bunyinya at-tuhuru bidomit ta, at-tuhuru syatrul iman. Di riwayat lain adalah at-tuhuru syatrul iman. Nah, riwayat yang pertama al-wudu syatrul iman, riwayat yang kedua adalah at-tuhuru syatrul iman. Ai wa dzalika li annal imana, maksudnya adalah dan yang demikian li annal imana, karena sungguhnya iman yutahhiru, mensucikan ianya iman, najasatal batin, pada najisnya batin. Wal wudu'u, dan adapun wudu, yutahhiru, mensucikan ianya wudu, najasatal zohir, pada najisnya zohir. Jadi ada dua yang harus disucikan, najis batin oleh iman, najis zohir oleh wudu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sibogotul wudu'i, Nabi SAW bersabda, sibogotul wudu'i, sentuhannya wudu, bagaimana bacanya, bi kasroh sod, dengan kasroh sod. Sibogotul wudu'i, sod ini dibaca kasroh. Wa sukunul muwahadah, dan sukun di titik satu. Sumal ghain, kemudian ghain, ai aslul wudu'i, maknanya adalah asul wudu, asalnya wudu, marotan. Jadi maksudnya yang asli, yang asal, yang wajib adalah sekali basuhan. Ai wahidatan, maksudnya adalah sekali. Fi kulli udwin, di dalam setiap anggota wudu. Paman tawaddoa, maka barang siapa yang berudu marotaini, dua kali, kana, maka ada lahu baginya orang, kiflan, itu dua tanggungan, bikasril kaf, dengan bacanya kafnya di kasroh, kiflan. Ai do'fan, atau dua lifatan, minal ajri, dari pahala. Jadi yang wajib dalam wudu sekali, namun kedua sudah mendapatkan kesunahan dengan dua lipatan pahala, minal ajri, dari dua pahala. Waman tawaddoa, dan barang siapa yang berudu salasan, 3 kali, fahuwa, maka adapun orang, ai
fahuwa maka adapun al-wudu'u maka adapun wudu al-muqarraru yang diulang apa wudu salasan pada 3 kali. Wudu'ul anbiya'i itu wudunya para nabi min qabli dari sebelumku. Jadi orang yang wudunya 3 kali seperti kita laksanakan ini wudunya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wafil Ihya di dalam kitab Ihya watawaddo'a berudu ianya Nabi SAW marrotan sekali-sekali. Waqala berkata ianya Nabi haja udu'un. Adapun ini adalah udu la yaqbalullahu tidak menerima ia siapa Allah as-salata pada salat illa bihi kecuali dengan udu sekali-sekali. Nah, jadi udu sekali ini yang wajib. Wa tawaddo'a dan berudu marrotaini 2 kali. Waqala berkata ianya Nabi man tawaddo'a barang siapa yang berudu marrotaini 2 kali atahullahu niscaya mendatangi padanya orang Allahu siapa Allah ajruhu marrotaini akan pahalanya 2 kali. Nah, 2 kali wudu 2 kali udah mendapatkan pahala yang double. Wa tawaddo'a dan berudu ianya orang salasan 3 kali waqala maka berkata ianya Nabi haja udu'i adapun ini adalah uduku kata Nabi SAW wa wudu'ul anbiya'i dan wudunya para nabi min qabli sebelum aku wa wudu'u kholilir rahman dan wudunya kekasih ar-rahman kekasih Allah siapa dia Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah tentang di dalam kitab Tanqiul Qaul Fadilah Wudu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.